Sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan pemerintah adalah sumber kekayaan para koruptor, sumber korupsi terbesar sejak negara ini didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ketemu kembali di channel yang kece ini, channel Kopi Mantan. Ketika kopi dan kenangan bertemu dalam kehangatan. Salam dari Kopi Mantan buat kalian yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, guys. Ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus ya mengupdate ya video-video terbaru sebagai informasi bagi kalian semua. Hari ini kita akan sharing ya, atau kita akan obrolin beberapa hal ya yang selalu menjadi materi yang hangat ya untuk kita obrolkan, terutama obrolan warung kopi. Nah, kali ini ada satu kasus yang sekarang lagi viral ya di mana-mana. Kalau kita buka internet, buka YouTube, kita sering menemukan itu banyak orang yang kemudian berpendapat ya, memberikan pandangan tentang kasus ini. Kasus ini adalah kasus yang membuat kita semua terperanjat ya, terkejut ya, karena kasus ini melibatkan salah satu tokoh di daerah. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Kita cek beritanya. Tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 kurang lebih jam 23.00 sampai dengan dini hari di 3 tempat yang berbeda di daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah rumah dinas Saudara IR di kawasan Herta Sening, Jalan Pors Bulukumba, dan rumah jabatan dinas Gubernur Sulawesi Selatan sebagai berikut. Yang pertama adalah AS, profesi adalah sebagai kontraktor. Yang kedua, NY sebagai supir daripada saudara AS, seorang kontraktor. Ketiga, SB adalah ajudan dari saudara NA. ER jabatan adalah sekretaris dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. IF pekerjaan adalah sopir dari keluarga saudara IR. NA adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Oke guys, itulah press release ya, resmi dari KPK yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK. Secara tegas menyatakan bahwa status Prof. Nurdin Abdullah ya, Gubernur Sulawesi Selatan, sudah menjadi tersangka ya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, di mana melibatkan beberapa orang ya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu, dan kemudian ini melibatkan Prof. Nurdin Abdullah ya ke dalam kasus ini, dan bersama beberapa orang beliau ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Nah, tentu ini seperti petir di siang bolong ya. Artinya kita tahu bahwa Prof. Nurdin Abdullah merupakan salah satu tokoh di daerah ya. Bahkan sekarang sudah menjadi tokoh nasional yang memiliki track record yang baik. Bahkan beliau ini merupakan salah satu tokoh penerima Bung Hatta Award, yang notabene penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap punya kepedulian ya, punya kontribusi terhadap tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita semua bersedih dan patut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ternyata orang atau tokoh yang justru diberikan penghargaan karena dianggap menjadi salah satu tokoh yang menjadi tauladan ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, justru hari ini sekarang
justru menjadi tersangka ya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nah, tentu kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat yang taat hukum, tentu kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tentu kita akan terus menunggu perkembangan kasus ini, bagaimana proses pemeriksaannya di KPK sampai pada proses persidangan, sampai pada kita menunggu keputusan ya pengadilan terhadap kasus yang melibatkan Prof. Nurdin Abdullah. Nah, yang menarik kali ini saya ingin membahas salah satu materi utama ya di dalam kasus ini, karena lagi dan lagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi objek ya, selalu menjadi trigger melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tentu sebagai orang yang pernah ya berkecimpung di dunia pengadaan barang dan jasa ini, tentu saya ingin sedikit memberikan pandangan ya, atau pendapat saya secara pribadi kepada netizen semua tentang apa benar ya sekarang di kondisi hari ini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memang merupakan kegiatan yang rawan ya dilakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut pada pembahasan di video ini, mari kita cek dulu beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dituduhkan kepada Prof. Nurdin Abdullah. Berikut keterangan dari Ketua KPK. AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan saudara NA yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. Nah, itulah tadi keterangan dari Ketua KPK. Beliau mengatakan bahwa Prof. Nurdin Abdullah diduga menerima suap atau gratifikasi ya dari penyedia jasa, dari rekanan terhadap beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor jasa konstruksi. Dalam hal ini konteksnya itu adalah pekerjaan jasa konstruksi yang ada di Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, coba kita lihat ini. Apakah memang regulasi ya yang mengatur tentang PBJ ini, pengaturan barang dan jasa pemerintah ini, kemudian dalam tanda petik tidak mampu melindungi kegiatan atau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini untuk tidak terjadi lagi kasus tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat sejarahnya, regulasi yang mengatur tentang PBJ, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari zaman keputusan Presiden nomor 80 sampai tahun 2021 ini keluar lagi peraturan Presiden yang baru, yaitu peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa dan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, teman-teman semua, apakah dengan melakukan suap atau memberikan gratifikasi ya kepada penyelenggara pengadaan barang dan jasa, apakah memberikan jaminan kemudian penyedia jasa itu kemudian secara otomatis bisa mendapatkan sebuah pekerjaan atau sebuah proyek ya pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ini pertanyaannya. Padahal kita tahu bahwa sekarang metode pemilihan penyedia barang dan jasa itu sudah dilakukan secara elektronik, atau yang sering kita kenal dengan electronic procurement. Bahasa gampangnya itu melakukan tender secara online ya. Nah, kita tahu ya, dengan metode electronic procurement ini, persaingan ya antar penyedia jasa itu kemudian tidak bisa kita hindari. Semua orang punya kesempatan. Semua penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi persyaratan, yang terdaftar di dalam sistem informasi penyedia jasa, itu bisa mengikuti proses tender dimanapun berada. Dari Papua bisa ikut lelang di Sulawesi Selatan, dari Jakarta bisa ikut tender di Sulawesi Selatan, dari Palu bisa ikut tender di Sulawesi Selatan. Nah, tentu persaingan akan semakin terbuka, kompetisi semakin ketat, karena penyedia jasa tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh waktu,
tidak dibatasi oleh hal-hal yang kemudian dilarang ya di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu melakukan diskriminasi ya terhadap penyedia barang dan jasa. Nah, kita kembali lagi, apakah dengan memberikan gratifikasi atau memberikan suap ya kepada penyelenggara tender misalnya, dalam hal ini kalau kita mengacu kepada pasal 8 ya di Peraturan Presiden nomor 12 ya tahun 2021 tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu ada beberapa elemen ya. Yang pertama itu ada PA atau KPA, kemudian ada PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian ada Pokja, kelompok kerja unit layanan pengadaan, kemudian ada pejabat pengadaan khusus untuk pemilihan penyedia jasa yang menggunakan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Kemudian ada penyedia jasa, dalam hal ini rekanan ya, pihak ketiga, bahwa memberikan suap, memberikan gratifikasi hari ini itu bukan merupakan jaminan ya bahwa seorang penyedia jasa itu secara otomatis bisa memenangkan proses tender. Karena proses tender sekarang sudah dilakukan secara elektronik. Coba bayangkan ya, kita memberikan atau penyedia jasa memberikan suap ya atau memberikan gratifikasi ya dengan harapan kemudian dimenangkan oleh Pokja misalnya, kelompok kerja yang melakukan proses lelang ini. Mereka sudah melakukan suap atau memberikan gratifikasi ya sebagai pelicin misalnya itu kan. Tapi kita tahu bahwa dengan model elektronik seperti ini kita tidak bisa hindari ya orang untuk kemudian ikut tender ya pada pekerjaan kita yang sudah kita tuju tadi, yang sudah kita bayar tadi, yang sudah kita berikan gratifikasi tadi. Misalnya, kita sudah memberikan total 15% ya dari total misalnya anggaran atau HPS pekerjaan itu kepada pihak lain. Apakah itu penyelenggara lelang atau mungkin pihak lain, dalam hari ini mungkin ada pejabat-pejabat publik ya yang kemudian bisa melakukan pressure, kemudian bisa memerintahkan dalam tanda petik menyalahgunakan kewenangan untuk menekan ya teman-teman kelompok kerja Pokja unit layanan pengadaan misalnya untuk memenangkan salah seorang dari penyedia jasa yang sudah memberikan gratifikasi. Tentu ini bukan perkara yang mudah bagi teman-teman ya Pokja yang memiliki integritas, yang memahami betul mengenai risiko hukum ketika melakukan ini, tentu akan berpikir 2 kali untuk melakukan ini. Kenapa? Karena dengan proses elektronik, dengan metodologi electronic procurement, ini dilakukan sangat terbuka ya. Di mana seluruh aktivitas di dalam SPSE, sistem pengadaan secara elektronik ini, secara mudah kita meninggalkan jejak digital ya, yang ada di dalam sistem. Nah, tentu jejak digital ya, di dalam sistem ini, itu akan sangat sulit untuk kita hilangkan. Jadi kalaupun kita kemudian melakukan sesuatu dalam tanda petik, melanggar ketentuan, peraturan yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa ini, tentu jejak digitalnya itu tetap akan tersimpan di dalam sistem ini. Nah, kita kembali lagi kepada proses tadi. Apakah gratifikasi atau suap tadi kemudian menjamin kita untuk menjadi pemenang ya dalam satu pekerjaan misalnya. Apalagi pekerjaan yang sifatnya itu pekerjaan jasa konstruksi. Pekerjaan jasa konstruksi adalah tipikal pekerjaan yang penyedia jasanya itu banyak gitu kan. Jadi ini bukan pekerjaan spesialis ya, yang hanya bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Tapi ini adalah pekerjaan yang secara umum itu memiliki penyedia jasa yang banyak gitu bisa mengerjakan ini. Jadi dia tidak secara khusus tidak spesialis ya. Nah, kembali lagi seperti saya jelaskan tadi. Ketika kita sudah memberikan gratifikasi senilai misalnya 10% dari total anggaran. Padahal kita tahu kita tidak ada jaminan bisa kemudian memenangkan pekerjaan itu. Kenapa? Karena dengan proses yang sangat terbuka, kemudian orang akan berduyun-duyun ya. Penyedia jasa yang lain kemudian juga akan mengikuti pekerjaan atau paket pekerjaan yang sudah kita gratifikasi tadi. Misalnya, saya berikan ilustrasi ya. Paket yang kita gadang-gadang akan menjadi pekerjaan kita misalnya yang sudah kita bayar tadi, ternyata pada saat pembukaan penawaran itu ada 20 ya penawaran yang masuk. Ada 20 penawaran yang masuk. Dan tentu kita karena sudah menyerahkan 10% ya dari total anggaran ini kepada pihak lain,
tentu tidak mungkin kita kemudian mau atau rela membuang, menawar itu lebih dari 10% misalnya. Berapa profit yang kita inginkan dari pekerjaan ini? Sehingga yang terjadi adalah kemudian kita tidak menawar secara tidak menawar besar, tapi kita akan sandar ya, mengikuti harga perhitungan sendiri, HPS-nya. Dan ketika kita tidak menawar besar ya, membuang banyak ya penawaran kita punya peluang kemudian untuk tidak masuk di dalam 3 peringkat besar ya. 3 peringkat besar penawaran terendah. Kita pasti kemudian kalau ada 15 penawaran, mungkin bisa saja kita ada di peringkat 12 atau di peringkat 11 gitu kan. Sementara kalau kita menggunakan metodologi evaluasi harga terendah, tentu kita harus mengambil 3 penawar terendah untuk kemudian kita lakukan evaluasi apakah memenuhi persyaratan teknis atau tidak. Kalaupun 3 penawar terendah tidak memenuhi persyaratan teknis, baru kemudian kita naik lagi ke penawar 4, 5, 6. Bayangkan, kalau kita masuk di penawaran ke-11 atau ke-12, bayangkan berapa penyedia jasa atau perusahaan yang harus kita lewati untuk kemudian bisa memenangkan penyedia jasa yang dijagokan yang ada di peringkat 11 atau peringkat 12. Dan tentu ini risikonya sangat besar ya. Sangat besar. Seperti saya katakan tadi, kalaupun kita memaksa untuk memenangkan ini, semua aktivitas kita di dalam sistem ya, LPSE, di dalam sistem dalam sistem pengadaan secara elektronik SPSE yang hari ini itu sudah di-upgrade ke versi 4.0, ini sulit kita lakukan, kawan-kawan semua. Ini sulit kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai orang yang pernah ya berkecimpung di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya menghimbau kepada teman-teman semua bahwa hari ini paradigma kita, mindset kita terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sudah harus kita rubah. Bahwa untuk berkompetisi, untuk mendapatkan proyek, mendapatkan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah hari ini adalah cara yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kualifikasi perusahaan kita, menyiapkan seluruh persyaratan teknisnya, apakah tenaga, peralatan, kemudian kita menawar dengan penawaran yang menurut kita penawaran itu adalah penawaran yang ideal, yang normal. Artinya tidak kemudian kita rendah sekali dan juga kemudian kita tidak tinggi sekali. Karena kita tentu harus memperhitungkan ya profit yang akan kita dapatkan dari pekerjaan ini. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang dengan membuang ya penawaran kita sebesar-besarnya, ini pada akhirnya akan berdampak pada mutu. Pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pekerjaan di lapangan ya. Karena apalagi kalau sudah dilakukan gratifikasi misalnya, yang sudah menyerahkan misalnya kan sebagian besar anggaran itu kepada pihak lain. Dan tentu ini akan berdampak serius ya kepada kualitas pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu teman-teman semua, ini hanya merupakan gambaran umum ya pada publik ya, pada masyarakat sebagai bagian dari edukasi. Karena kita jangan berpikir bahwa hari ini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu adalah sebuah proses yang syarat dengan muatan kepentingan, syarat dengan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Karena ini adalah tidak bisa kita nafikan bahwa hari ini masyarakat itu ada image ya terbentuk ya dalam pikirannya bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini syarat dengan muatan dalam tanda petik itu kegiatan penyalahgunaan kewenangan ya. Padahal dengan metode electronic procurement, dengan regulasi yang terus di-upgrade, ini sebenarnya ada keinginan pemerintah kemudian untuk menutupi celah ya. Banyak celah bisa terjadi hal-hal yang kemudian bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Oke guys, mungkin itu ya sekedar informasi bagi kalian semua untuk menambah wawasan, untuk untuk sedikit memberikan masukan positif ya, merubah mindset kita, paradigma kita bahwa hari ini pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sudah dilakukan sangat profesional ya, sehingga orang yang punya peluang, penyedia jasa yang punya peluang untuk memenangkan misalnya sebuah
tender ya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah penyedia jasa yang benar-benar profesional ya, baik dari sisi administrasinya maupun mutu atau kualitas pekerjaannya di lapangan. Thank you, see you guys di video-video berikutnya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.